Shalom Shalom Kingdom Netizen. Salam sejahtera. Tuhan Yesus sayang kita semua. Dan saya berdoa sungguh roh yang sayang kepada Tuhan itu dianugerahkan juga kepada kita. GBI Rock Ria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan juga GBI Rock Ria Solo. Shalom. Dan terkhusus bergabung bersama kita Minggu 6 September 2020 ini adalah keluarga kita dari GBI Rock Peak, ya, Pantai Indah Kapuk. Shalom. Pak Hartono Ibu, sehat semuanya? Pak Hartono awet ya langsingnya ya. Dan semua teman-teman di Pantai Indah Kapuk, Tuhan Yesus selalu beserta kalian semua ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah online ini. Mari sungguh-sungguh kita tulus, bersih, murni. Kita bawa hati kita sebagai persembahan hidup kita, sebab hanya itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih Roh Kudus sayang. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup. Haleluya. Selalu baru setiap pagi. Jalanku buntu, gelap sekelilingku. Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam jalanmu. Oh yeah. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Oh, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku. Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Oh Yesus, Kaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam jalan. Jangan musik memuji Tuhan. Saya ajak semuanya, mari renungkan kebaikannya di tengah situasi yang seperti ini umat Tuhan. Bukankah kita makin mengalami, makin memahami bahwa namanya sungguh Immanuel, Tuhan yang tidak pernah lepas, tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan yang selalu berserta dengan kita umat Allah. Haleluya. Sekali lagi dengan segenap hati, serukan namanya. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam jalanmu. Akan tetap setia jalan dalam jalan.
tetap setia jalan dalam jalanmu. Setia. Shalom warga kerajaan. Di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya, kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama, berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ, dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1, Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1, kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi. Diberitakan gunung-gunung es mencair. Kota-kota akan terendam. Saudara yang kasih Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati, itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh yaitu di sini ya, bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi, karena kita Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Keep the faith, learning. Faithful to you, my King. Oh yes you are my everything.
patake no yosei no lange na yaralamu. Yes, Lord, you're my yes and my no. You're my yes and you I might know. You're my yes and my no. Oh Jesus, oh Lord, you're my voice and my flow. You're my high and my low. You're my yes and my no. You're my everything, oh God. Oh. Lead me on. For though, O Lord, art high above all the earth, thou art exalted far above all God. For thou, O Lord, art high above all the earth. Oh, thou art exalted far above all God. Thy exalted, thy exalted, thy exalted. Oh God, yes you are, yes you are, and I is holy, thy is holy, thy is holy, mighty God. One more time, come on, sing together. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Yes, you are. Thou art exalted far above all God. Ooh, Jesus. For thou, O Lord, art high above all the earth. Oh, thou art exalted far above all God. And I exalt thee, I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord. Oh yes you are, and I exalt thee, exalt. We exalt you on high, oh I exalt. Oh God.
We kneel, bow down before your throne, oh God. Humbly, because we know you are, because we know who we are. We are sinners, Lord. Without you we are perished. But you adopted us as a son and daughter. Woo! What can we bring? What can we bring as a king? You are our King, Jesus. We only have our heart and our life. Humbly worship you, Lord Jesus. Worship you, Lord Jesus. Thank you. Thank you for all you have done for us. Thank you for our past, our present and future. In Jesus' name we will fight till the end. Learn to follow you in every path Jesus' way. We love you, Lord. We learn hard, but now we know we love you. And I saw thee, and I saw thee, and I exalt thee, oh Lord, and I exalt, every day I exalt thee, Lord, and I exalt thee in every situation we exalt. I exalt thee, oh Lord. Mari dimanapun berada saya ajak berikan kemuliaan, tepuk tangan. Semangat sorakan haleluya. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Khotbah manusia itu omong kosong belaka, kecuali urapan Tuhan kau karuniakan. Kecuali engkau Bapa berkenan mempermuliakan firman-Mu melalui anak-Mu ini. Pakai hamba-Mu yang hanya alat. Hamba-Mu yang takut dan gentar sampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan itu sungguh isi hati Bapa saja. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama-Mu yang suci, dalam nama Tuhan Yesus, mari semua dimanapun berada sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan amin. 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 Oke, sekali lagi shalom semuanya, Kingdom Netizen ya. Shalom PBI Rock Pantai Indah Kapuk. Saya berharap semua sudah bergabung bersama kita semuanya. Saya akan sampaikan firman Tuhan sesuai daripada tajuk yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gembala Senior kita yang terkasih Dedi Arifin ya. Bahwa bulan September ini tema khotbah Rock Ministry adalah promoting. Setelah empower, saudaraku, equipping, sekarang promoting. Tahukah saudara bahwa kita sedang diajari untuk menjadi bapak. Walaupun mungkin umurmu muda umat Tuhan, tapi seni pembapaan ini ya, kamu tidak bisa nanti kalau sudah belakang baru belajar. Jangan. Se-early mungkin, sedini mungkin, belajarlah menjadi seorang bapak yang baik. Seorang bapak yang baik, saudaraku, itu akan empowering, akan equipping, dan akhirnya promoting. Nah, kita akan baca firman yang diberikan
yakni 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Saya rindu sekali lagi walaupun sudah di rumah masing-masing, jangan malas untuk buka firman. Ya, kalau bisa jangan pakai gadget yang di rumah maksud saya. Mari buka saudaraku. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 berkata bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku perhatikan, ya. Karena itu. Apa itunya umat Tuhan? Itunya itu apa? Nah, kita akan senang sekali umat Tuhan, ya. Kalau baca firman Tuhan, karena itu kamu harus cari terlebih dahulu. Itunya apa, baru bisa mengerti. Mari kita buka dengan cepat 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, supaya kita mengerti itunya itu apa umat Tuhan, ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, saudaraku. Ya. Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu sombong, sombong itu arogan, saudaraku, ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, nah, itunya udah ketemu. Ya. Itunya sudah ketemu. Nah, umat Tuhan, ini adalah suatu pembelajaran hukum yang sangat tua daripada filsafat Yunani, yakni hukum kausatif, sebab akibat. Kalau saya berkata, saudaraku, kok harus familiar kalau saya pakai contoh Ferry terus, ya karena emang kami berdua ini terus, saudaraku, ya. Kalau saya tunjuk yang di studio ini, saudaraku, kau nggak bisa tampak, ya. Kalau Ferry, saya berkata, ya, karena itu Ferry sampai rela diet habis-habisan. Karena itu Ferry sampai rela diet habis-habisan. Maka saudaraku, itunya itu pasti berharga banget. Ya. Karena itu Ferry sampai rela diet habis-habisan. Jadi umat Tuhan, tanpa ngerti itu, dia nggak mungkin diet. Saya ngerti, sungguh. Tapi pada waktu dia ngerti itu, somehow saya juga akan ngerti itu. Oh, inilah alasan Ferry diet habis-habisan. Karena itu. Nah umat Tuhan, kenapa ini penting? Karena prinsip kausatif ini seringkali otak manusia udah nyampe pemahamannya, tapi hati belum. Ya. Siapa yang tidak mengerti mengampuni, mengasihi itu lebih bagus daripada membenci? Faktanya, siapa yang mengerti bahwa bekerja karya nyata itu lebih bagus daripada omong kosong belaka? Nyatanya, wah ini lagi parah ini. Siapa yang tidak mengerti kalau Tuhan itu lebih penting dari mamon? Iya kan? Faktanya. Jadi umat Tuhan, ini adalah itu yang didapatkan oleh Rasul Petrus. Diajarkan kepada engkau dan aku. Dia belajar dengan begitu sulit umat Tuhan. Kau harus mengerti. Pribadi ini, kakak rohani kita ini, sampai menyangkal guru kita 3 kali umat Tuhan. Ya. Jadi belajar sesuatu yang bagus sekali. Jangan terlalu lama terpuruk kalau bikin kesalahan. Yang penting kamu harus belajar dari kesalahan itu. Kamu belajar lebih bijaksana apa umat Tuhan? Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Itu pesannya. Tuhan benci orang yang sombong. Jadi saudaraku, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Promosi itu banyak sekali. Promosi adalah hal yang diidam-idamkan oleh umat manusia. Pengen naik pangkat, pengen naik jabatan, pengen gaji tambah, pengen berkat tambah, saudaraku. Kita senang sekali dengan permainan kata 30, 60, 100 kali lipat. Hari-hari ini banyak sekali yang kecewa dengan pendeta. Saya bilang, salahmu sendiri. Kamu yang letakkan hidupmu di jemaat, di gereja itu. Doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya sudah nggak mau konseling lagi. Pak, ini kenapa? Di gereja kami dimintain uang terus. Kamu di situ kok. Saya nggak mau.
Nanti saya ngomong sesuatu salah kamu sampaikan malah jadi masalah buat saya. Saya sudah tidak perlu tambahan masalah umat Tuhan. Koleksi masalah saya sudah banyak, ya. Jadi silakan, kamu tanggung jawab. Kamu ada di gereja mana, dukung. Kalau memang dia tidak bisa, kalau melihat beberapa hal, kamu dipakai Tuhan. Jadi berkat sana. Saya sekarang sudah tidak mau sok pintar lagi kasih nasihat apa tidak umat Tuhan. Saya belajar. Kunci promosi ada di mana? Orang dunia bilang uang. Oh. Kunci promosi ada di mana? Teman-teman, bintang 3, bintang 4. Kunci promosi ada di mana? Talenta. Nah, saudaraku. Kunci promosi, kata Petrus, kalau engkau rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan tinggikan kamu. Ini yang saya ajarkan sama anak saya. Ya, kenapa? Saya DO, saya bodoh, saya goblok, semua. Dari mana ada hari ini, Tuhan? Saya belajar. Dulu sebelum saya mengerti hal ini, kebalik-balik jadi orang. Ya, kebalik-balik jadi orang. Sama Tuhan, gak takut. Konsep merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, gak paham. Tapi kalau ada orang tajir lewat, Shalom Om, saudaraku. Saya tidak suka disebut orang penjilat. Tapi saya sendiri kalau ingat, kenapa aku lebih baik sama yang ini? Kalau sama yang ini kok biasa saja ya? Saya orang baik. Saya dididik papa mama saya orang baik sama Tuhan. Jadi saya tidak lalu kalau sama ini sikap saya buruk. Oh tidak. Yang saya telaah dari jiwa saya sendiri, ya ini aib saya. Kenapa kalau sama om yang ini biasa? Baik tapi biasa. Tapi kalau sama yang satu ini, seperti ada sesuatu keistimewaan. Wah iya om, war. Saya langsung jijik sama diri saya sendiri. Oh my goodness. Saya bersyukur sekali dibesarkan oleh orang tua yang tekankan ini berulang-ulang. Ya, bahkan sejak kami sekeluarga ikut Tuhan Yesus, makin lagi ditekankan, yakni kehormatan Tuhan. Bahwa kita harus bersikap sama baiknya. Kita harus mandiri, ya. Kita tidak boleh silau melihat uang orang lain. Jadi ketika saya melihat bagaimana manusia itu butuh perjalanan untuk memahami, kamu harus rendahkan dirimu di mana, kepada siapa, dan kamu harus tinggi ketika apa, rendahin apa. Kamu harus jelas. Hal ditinggikan, tinggi rendah ini adalah tipu muslihat iblis paling kuno. Saudara ngerti? Tahukah saudara bahwa nanti belajar di kitab Yeskiel dan Yesaya, setan itu dahulu namanya Lucifer, umat Tuhan. Dia tinggi sekali. Dia termasuk 3 penghulu malaikat yang tinggi jabatannya. Lucifer, Mikael, dan juga Gabriel. Lucifer means the glamorous one, yang berkilau-kilauan. Saudaraku, di dalam tubuh Lucifer yang bertalenta musik maha dahsyat ini, kamu bisa temukan batu mulia apapun. Bukan ake lo ya, bukan. Batu mulia, Tuhan. Dia berkilau-kilauan. Tapi dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia tidak tahu bahwa kalau sama Tuhan dia harus merendahkan dirinya. Karena dia pengen naik, dia rendahkan Tuhan. Dia direndahkan, dibuang ke bumi. Namanya jadi setan. The cursed one. Yang terkutuk. Saudara, saudara, kita berbuat dosa, kita ditebus. Malaikat berbuat dosa, dia tidak ditebus. Bisakah engkau ngerti isi hati Bapa? Betapa harusnya kita berbahagia dan belajar setia mengikut Dia. Nah, umat Tuhan, oleh karenanya yang tadinya tinggi ini sekarang jadi rendah. Karena yang tadinya tinggi ini tidak mengerti seni merendahkan diri kepada yang lebih tinggi lagi. Sehingga dia justru turun. Tinggi superior, bawah inferior. Teknik ini selalu dipakai oleh iblis untuk jatuhkan manusia, untuk goda anak-anak Tuhan. Saya tidak pernah lupa umat Tuhan, ada suatu artikel yang saya baca ketika saya di New York Times, suatu surat kabar, ya, mengenai
suatu panggilan kepada LAPD, kepolisian setempat Los Angeles City, umat Tuhan, bahwa di satu apartemen di malam yang sama, polisi mendapatkan calling 911, saudaraku, satu di lantai 11, satu lagi di lantai 24, umat Tuhan, mengenai mengganggu atau polusi suara. Di lantai 11 itu ada suara tembakan pistol. Dar! Di lantai 24 ada hingar-bingar, rame sekali. Sudah malam kenapa masih party? Ketika polisi datang, sungguh di lantai 11 ditemukan ada orang bunuh diri. I'm so sorry about that. Dia taruh pistol, umat Tuhan, ya, dia bunuh diri. Dan polisi menemukan ada sesarik kertas bertuliskan, "Nobody loves me. Nobody loves me." Dia merasa, ya, down mental yang banget yang sudah gak ada gunanya hidup. Nobody loves me. Satu kalimat itu miris sekali. Gak ada gunanya hidup because nobody loves me. Makanya kita harus rajin menginjil untuk berkata bahwa hey, Jesus loves you. Tapi di lantai 24, umat Tuhan, ketika digedor oleh polisi, banyak orang, ya, rupa-rupanya tidak party, sedang ibadah. Mereka teriakkan yel-yel. We do not need God. We do not need God. We don't need God. We don't need God because I am God. New Age Church, ya, gereja New Age sedang ibadah. Mereka teriak-teriak kencang. Kami tidak butuh Allah. Tidak butuh Allah sebab kami sendiri adalah Allah. Sudah lihat? Yang satu superior, yang satu inferior. Dua-duanya antri masuk neraka. Kalau saudara tidak mengerti siapa tinggi, siapa rendah, kepada siapa kita harus rendahkan diri, kepada siapa kita harus, saudaraku, mengerti posisi kita. Saya bilang sama semua anak Tuhan yang oleh rencana Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini, engkau yang masih takut tempat gelap, ya, engkau yang masih sering takut setan lewat kuburan, di bawah pohon besar, saudaraku, pada waktu saya pentahbisan pendeta, saya bisa mengerti. Menginap di hotel-hotel yang sudah lama nggak diiniin, tempat-tempat gelap, saudaraku, dengan beberapa tempat kurang penerangan. Bahkan yang level pendeta pun, umat Tuhan, saya tengarai masih takut setan. Dari mana? Dari cara mereka pergi ke belakang jam 2 subuh. Mereka menyanyi, dari nyanyian itu saya rasa ada rasa takut. Mereka berbahasa roh, saudaraku, ya, ketika gayung itu jatuh, saudaraku, izin back sound, klotak, ya, dalam nama Yesus. Saudaraku, orang kalau mau bilang dalam nama Yesus tuh gagah, ya, dalam nama Yesus. Jadi kalau dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, di dalam apa itu, saudaraku, manusia, anak Tuhan, setan, siapa tinggi, siapa rendah, harus mengerti. Kita tinggi, setan rendah. Setan yang harus takut sama kita. Amin. Kalau kita ini dicipta serupa segambar dengan Allah, artinya kita adalah mimpi buruk bagi setan. Kalau setan lihat kita, setan lihat Yesus, maka setan harus lari, bukan sebaliknya. Tuhan dan kita, siapa tinggi siapa rendah? Tuhan yang tinggi. Kita yang harus merendahkan diri. Mengerti hal ini, umat Tuhan, kau akan memahami kunci mengapa seorang Petrus yang tadinya kasar, jagonya salah ngomong, seperti salah satu orang di ruangan studio ini, bisa dipromosikan Tuhan menjadi salah satu bapak gereja. Bahkan di Kaisaria Filipi, Tuhan Yesus berkata, bukan kepada yang lain, terus Petrus, kunci ini kuberikan kepada kamu. Dari situ, umat Tuhan, gereja established, didirikan. Jadi umat Tuhan, kita harus paham, ya, kalau perhatikan baik-baik, kalau sungguh Tuhan itu segalanya dalam hidup ini, bukankah kita cuma takut kalau kehilangan Dia? Iya kan? Katanya Tuhan segalanya.
Berarti kalau Tuhan segalanya, kita hanya perlu takut satu hal di dunia ini. Takut kehilangan Dia. Jangan dibalik. Semua hal kita takut kehilangan. Tapi sama Tuhan tidak ada rasa takut kehilangan. Kalau tidak ada rasa takut kehilangan, kamu gak mungkin worship dalam. Kamu gak mungkin baca firman. Kamu gak mungkin ada suatu passion hasrat untuk kenal Beliau lebih lagi. Saya kehabisan waktu selalu seperti ini, saudaraku ya, gara-gara ibadah online. Nah, saya mau tutup dengan demikian. Di dalam tajuk promoting tema khotbah Rock Ministry bulan ini, kita menemukan ada 3 hal umat Tuhan yang merupakan leveling. Ya, yang pertama adalah involvement, keterlibatan. Yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga adalah engagement. Saya curiga saya hanya bisa sampai involvement umat Tuhan. Baru nanti saya sambung lagi minggu depan. Ya. Nah, umat Allah, involvement atau keterlibatan. Ini menjawab pertanyaan kita, mengapa ada orang-orang yang katanya sayang sama Tuhan, tapi dia tidak mau tertanam dalam gereja lokal tertentu. Sama aja. Saudaraku, memang betul, sama saja. Tidak ada gereja yang sempurna, selalu ada kelemahannya. Paling tidak, saya bisa anjurkan dengan tulus. Carilah gereja di mana Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Artinya apa? Gampang. Hamba Tuhannya bisa dikasih masukan. Bisa ditegur kalau perlu. Ya. Di Jogja sini. Siapapun bisa nasihati saya, umat Tuhan, bayangkan. Tentu saja dengan kasih dan kelembutan dan hikmat mereka. Tapi dengan gampang, kalau saya suruh anak-anak saya puasa, Mas Agung akan, "Babi puasa enggak?" Coba sama yang lain, apa berani itu. Ya. Jadi, Yesus harus Tuhan. Lalu firman Tuhan, kau harus jeli, kau harus peka. Kalau khotbahnya itu saja umat Tuhan, maka harta kekayaan rohani yang sedemikian berlimpah, yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada kita, sayang sekali. Jadi kau harus ngerti, gampang kok. Lihat gaya hidup hamba Tuhannya. Apakah dia susah dicari? Apakah dia hanya bergaul dengan kalangan tertentu? Apakah dia terlalu suci sehingga tidak bisa turun ke bawah? Nah, ketika saudara walaupun sulit, tapi by the grace of the Lord, dengan penyertaan Roh Kudus, saudara pasti bisa menemukan ya gereja lokal di mana Tuhan berkenan engkau ada di situ. Kau harus terlibat, umat Tuhan. Kau harus terlibat. Kalau tidak, promosi dari Tuhan tidak akan bisa datang. Jangan salah, Pak, yang itu Kristennya nggak betul, toh naik terus, saudaraku. Ingatkah saudara pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis langsung di padang gurun? Pencobaan ketiga namanya apa? Iblis bilang kepada Tuhan Yesus, "Worship me, sembahlah aku. Aku akan memberikan dunia ini beserta semua kemuliaannya." Saudaraku, iblis bisa berikan fake promotion. Promosi yang betul, saudaraku, selalu bernilai kekekalan. Ya. Tapi manusia sulit diajar. Dia bilang, "Toh gini ya, gak usah firman juga kaya kok. Bisnisku diberkati." Saudaraku, kalau hanya hitung kaya, yang di Gunung Kawi, yang di Goa Langse, saudara name it, lihat sendiri. Jadi engkau harus curiga. Kau melihat kata promosi ini definisi seperti apa, umat Tuhan? Karena tanpa keterlibatan kita, umat Tuhan, kita tidak bisa fair mendapatkannya. Saya akan tutup, umat Tuhan, demikian. Ya. Seorang petarung jalanan setangguh apapun di jalanan, dia tidak akan berhak mendapatkan sabuk piala kehormatan. Gak mungkin. Sampai dia involve, dia daftar menjadi anggota asosiasi tertentu, dia masuk ke dalam ya suatu jaringan resmi para boxer, petinju resmi, dia ngerti aturan mainnya, dipersiapkan,
oleh pelatih seperti apa, institusi seperti apa, tandingnya di ring, di tempat yang sudah disepakati, ada juri wasit, baru sah. Tanpa semua itu, preman jalanan, gak mungkin disebut ya juara tinju kelas dunia, gak mungkin. Saya akan tutup, gak ngomongin orang lain, saya mau tutup dengan aib saya sendiri sama Tuhan. Semua orang kenal saya akan langsung ngerti bahwa saya ini orang lapangan, ya. Istri saya, beberapa orang yang sayang saya itu dulu selalu merepotkan mengenai kulit saya yang menjadi hitam karena saya suka naik motor tanpa jaket. Sayang nanti kulitnya hitam, dan saya tidak peduli sama Tuhan. Ayah saya itu tepuk jidat berulang-ulang karena melihat kenakalan saya. Kenapa anaknya ini bisa berandalan seperti ini? Jadi intinya saya lebih nyaman. Saya lebih nyaman di luar sana daripada dipanggil di istana kerajaan, di kepresidenan seperti itu, saudaraku ya. Walaupun saya tahu saya harus belajar karena kita ini disebut putra-putri kerajaan Allah. Nah, imbasnya jelas dong. Saya lebih suka kongkow dengan Handri, Mas Agung, Ferry di angkringan, pakai celana kolor pendek, ya, t-shirt yang udah agak kumel tapi udah enak, fit di badan, seruput kopi, ngobrol tentang firman atau siapapun, saudaraku, daripada meeting pendeta. Ya. Akibatnya, setelah saya si bodoh ini ngerti panggilan hidup saya sebagai gembala, di mana gembala mau nggak mau harus punya level pendeta, ya, lalu harus rapat pendeta. Saya mulai resah. Saya ini ngapain ya, ini sampai kapan ya, saudaraku ya? Orang-orang mengasihi saya selalu bilang, karena saya sering izin pipis, saya ke toilet, saudaraku, ya. Kadang-kadang bapak rohani saya bilang, kamu sering banget ke toilet ya. Kenapa bisa ke toilet tuh izin dari tadi kok 1,5 jam? Saya bilang, pipisnya banyak berliter-liter. Intinya saya nggak suka umat Tuhan. Tapi beliau mengajarkan saya seperti ini. Caleb, kenapa kamu nggak suka meeting? Karena di dalamnya orangnya nggak nyenengin. Saya berharap hamba Tuhan berbicara seperti daddy saya misalnya. Berbicara yang halus, yang kepentingan Tuhan dan kepentingan jemaat, bukan kelihatan kalau bertanding egonya masing-masing. Dan mengarang cerita mengenai progres, saya ngerti betul faktanya tidak seperti itu. Lalu dia bilang sesuatu yang menohok hati saya. Oh, jadi kamu itu malas meeting karena di dalamnya banyak orang tidak asik. Iya, Dad. Itu salahmu. Itu salahmu. Saya kaget sekali umat Tuhan. Loh, kok bisa salah saya? Kamu orang asik atau tidak? Kira-kira seperti itu, saudara. Saya asik, tanya anak-anak saya. Nih, tanya saya. Saya lumayan asik loh. Kalau orang asik, gak suka meeting, padahal meeting tidak terhindarkan penting, tebak. Yang meeting orang-orang apa? Orang nyebelin, orang ambisius, orang kurang asik. Itu semua karena orang asik yang cinta Tuhan males meeting. Sama seperti dulu, saya pernah berbicara dengan seorang kawan berkata bahwa karena orang baik diajari gak suka politik. Ya kan? Hei, jangan politik, politik itu jahat. Saudaraku, politik tidak terhindarkan. Politik jahat kalau politikusnya jahat. Tapi semua dari keluarga orang baik dibilang, nah jangan main politik, politik itu jahat. Mama saya bilang gitu. Hei, jangan main politik, politik itu jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk involve ke politik, tebak. Siapa yang di dalam? Ya betul, orang jahat semua. Akibatnya, kebijakannya jahat. Akibatnya, koruptor, korupsi terus merajalela. Kenapa? Karena orang baik diam saja. Bagaimana? Orang baik kalau tidak involve, tidak dapat promosi. Sedangkan di sini terus. Saya berdoa ini boleh menjadi suatu wawasan baru. Dan saya berdoa supaya ketika sudah mendengarkan ini, awarenessmu naik. Oh iya, aku salah. Aku salah.
harusnya aku ambil bagian. Sehingga aku mengalami promosi daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau pusat segalanya. Kami belajar jadi orang baik itu harus kuat. Kami belajar kalau kami merindukan promosi yang daripada Tuhan, kami harus ikut hukum, ketentuan yang sudah ditetapkan. Sehingga kami boleh dipercayakan otoritas lebih, kewenangan lebih, di mana semua itu berguna untuk mengubah lingkungan kami atau bahkan wajah bangsa kami. Bila sungguh-sungguh Tuhan anugerah-Mu ada atas kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. And I saw Thee forevermore, saw Thee, and I saw Thee, oh Lord, I saw Thee, and I saw Thee, I saw Thee, oh Lord. Saya berharap supaya semua keluarga besar yang mendengarkan di rumah sudah menjalankan instruksi mengenai mempersiapkan perjamuan kudus masing-masing di tempat atau rumah saudara. Mari kita melakukannya dengan betul, umat Tuhan, yakni dengan iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus Tuhan. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat Tuhan dimanapun berada, percayakah saudara kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang punya nyali bersungguh hati, mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu teduh sejenak, umat Tuhan. Angkat mazmurmu, naikkan pujian. Oh, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kesabaran, buat kebaikanmu yang tak berkesudahan. Oh, we worship you God. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih untuk perjamuan kudus yang Tuhan layakkan kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak kami juga mengucap syukur untuk putra-putrimu yang telah dengan setia mengembalikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan syukur, dan juga dana diakonia serta dana misi. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami perjanjian berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih dalam perlindungan Tuhan,
Dalam pemeliharaan Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan maju terus ke depan. Jemaat, oleh karena hambanya ini dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari saya ajak semua walaupun di tempat masing-masing bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri, angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada, tetap diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Semua yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Dimanapun sudah berada, biar anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka buatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesus Tuhan segalanya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomor masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Ibadah offline diadakan pada hari Minggu pukul 10 dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Ibu Berian. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ruth Dwi Yahni Mustikasari pada tanggal 6 September, Saudari Jessica pada tanggal 9 September, Ibu Silviani Wijaya Amat pada tanggal 10 September, Saudari Kesia Sarah Angelica pada tanggal 11 September, Ibu Tri Setianingsih pada tanggal 12 September, dan anak Gavrila Putri Jani Pramoni pada tanggal 12 September. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati.